Halo sobat semua, selamat datang di podcast kami Kelompok 8 yang akan membahas hal-hal penting tapi sering diabaikan. Nah, saya Eko Saputra bakal menemani kalian dengan obrolan yang seru tapi serius bareng teman-teman kita yang ada di sini. Hari ini kita akan bahas beberapa tantangan nih, tantangan kebangsaan yang kita hadapi di masa kini. Nah, beberapa tantangan itu yaitu korupsi, hoax, dan konflik kepentingan. Nah, tiga hal yang mungkin sering kita dengar ya, tapi belum tentu kita pahami dampaknya. Namun, sebelumnya kita kenalin dulu nih teman-teman kita yang hadir di sini nih. Di sini ada tiga narasumber kita yang siap membahas topik ini. Ada Mas Erwin. Halo Mas Erwin. Halo Mas Eko. Oke, kemudian ada juga Mas Egin. Halo Mas Egin. Halo Mas Eko. Serta ada juga nih Mbak Esther. Halo Mbak Esther. Halo Mas Eko. Nah, selain itu ada juga nih tiga audiens yang siap menemani podcast kita ini. Ada Mas Elia. Halo Mas Elia. Halo Mas Eko, selamat malam. Ada Mas Excel. Halo Mas Excel. Halo Mas Eko, selamat malam. Serta ada Mbak Esther. Halo. Halo Mas Eko. Oke, mungkin bisa kita langsung aja ke topik yang pertama, yaitu tentang korupsi. Nah, bisa kita lihat nih, ada gambar nih, tersangka baru kasus korupsi Pertamina negara rugi 285 triliun nih. Nah, kita tahu bersama nih, publik kembali dikejutkan dengan terungkapnya kasus di mana di Pertamina sendiri terjadi korupsi 285 triliun. Nah, tentunya ini bukan angka yang kecil nih, menjadi perhatian serius bagi masyarakat luas. Nah, sebagai narasumber nih, bagaimana pandangan Anda nih terhadap kasus kasus ini? Oke, terima kasih Mas Eko sebagai moderator. Oke, jadi kalau kita bicara soal kasus korupsi yang baru-baru ini muncul di Pertamina, tentu kita semua prihatin ya. Nilainya sangat fantastis nih, katanya sampai 285 triliun tuh. Dan itu bukan angka yang kecil. Dan jelas pasti sangat merugikan negara. Tapi saya pribadi tidak ingin kasus ini hanya jadi bahan heboh sesaat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita semua, terutama yang bekerja di pemerintahan seperti kita sebagai ASN, bisa mengambil pelajaran dan mulai memperbaiki dari diri sendiri. Bagi saya, ASN punya tanggung jawab moral yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita ini garda depan pelayanan publik. Kita yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan anggaran, kebijakan, dan masyarakat. Jadi, justru kitalah yang seharusnya jadi benteng pertama, bukan celah pertama dalam mencegah praktik-praktik curang di birokrasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulai dari hal yang paling sederhana, seperti jujur dalam pekerjaan. Jangan tergoda manipulasi data, jangan bermain-main dengan laporan, dan jangan mencari celah untuk keuntungan pribadi. Kedua, berani menolak jika diajak terlibat dalam penyimpangan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi keberanian itu sangat penting. Karena kalau kita diam, kita sebenarnya sedang membiarkan hal-hal itu terjadi. Ketiga, terus belajar dan memperkuat pemahaman soal integritas dan etika. Terkadang korupsi itu tidak selalu dimulai dari niat jahat. Bisa juga karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan, atau karena budaya di lingkungan kerja yang permisif. Makanya penting sekali bagi setiap ASN untuk tahu hak dan tanggung jawabnya, termasuk soal pengelolaan anggaran, konflik kepentingan, dan mekanisme pelaporan. Terakhir nih, menurut saya, setiap ASN harus sadar bahwa kita sedang dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Kalau kita bekerja dengan integritas, publik akan kembali percaya pada institusi negara. Tapi kalau kita ikut rusak, maka jangan heran kalau kepercayaan itu hancur. Jadi, menurut saya, kasus kasus korupsi seperti yang terjadi di Pertamina itu harus jadi pengingat bagi kita semua, bukan sekedar tontonan saja. Dan tugas kita sebagai ASN bukan hanya menonton atau mengomentari,
tapi menunjukkan lewat tindakan bahwa kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mas Eko. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya penjelasannya. Nah, tadi kita dengar nih bahwa sebagai ASN kita harus tahu hak dan tanggung jawab kita. Nah, bukan hanya menonton, tapi harus menunjukkan lewat tindakan yang nyata. Nih, bagaimana nih dengan audiens? Pak, ada tanggapan? Mungkin dari saya Mas Eko, saya tertarik sih tentang kasus korupsi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Mas Erwin nih. Saya sangat tertarik dengan statement Mas Erwin tentang ASN Garda Depan Pelayanan Publik yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan anggaran, kebijakan, dan masyarakat. Tapi bagaimana menurut Mas Erwin tentang masih maraknya korupsi yang terjadi di kalangan ASN, meskipun sudah ada regulasi dan lembaga pengawasan? Oke, menarik nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya Indonesia itu sudah punya regulasi dan lembaga pengawasan anti korupsi yang bisa kita bilang cukup lengkap ya. Seperti ada KPK, ada inspektorat, dan peraturan atau regulasi pun sudah bisa dibilang banyak. Tapi kenapa korupsi di kalangan ASN masih terus terjadi? Nah, ini itu menunjukkan bahwa aturan saja tidak cukup kalau penegakannya lemah. Kita sering lihat proses hukum yang lambat, tidak konsisten, bahkan terkesan bisa diatur atau disetting. Nah, belum lagi soal budaya korupsi. Korupsi di banyak tempat sudah dianggap lumrah atau hal yang biasa saja, bahkan jadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan jabatan yang mereka pegang saat itu. Sistem pengawasan juga belum ideal, kapasitasnya terbatas, dan kadang tidak independen karena tekanan politik. Yang jujur malah sering tidak dihargai, sementara yang bermain curang justru bisa naik pangkat. Dan sayangnya, peran masyarakat belum optimal karena akses informasi yang bisa dibilang masih terbatas. Dan terkadang mereka takut melapor dan edukasi anti korupsi masih terbilang minim. Jadi, kalau kita mau serius memberantas korupsi, kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan dan lembaga saja. Harus ada perubahan total, mulai dari penegakan hukum, reformasi sistem birokrasi, perubahan budaya kerja, sampai partisipasi aktif masyarakat. Gitu Mas Elia. Gimana Mas? Menarik sih. Cuma ada beberapa sih yang menurut saya masih janggal sih, Mas. Kan tadi Mas Erwin sempat memberi statement bahwa kita nggak bisa cuman andalkan aturan dan lembaga nih. Harus ada perubahan total, mulai dari penegakan hukum, reformasi sistem birokrasi, perubahan budaya kerja, sampai berpartisipasi aktif masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, Mas Erwin, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk memastikan penegakan hukum lebih tegas dan adil dalam kasus korupsi ini? Oke, langkah konkret ya. Oke, jadi kalau kita ingin penegakan hukum dalam kasus korupsi lebih tegas dan adil, mungkin langkah konkretnya adalah memperkuat sinergi antar lembaga hukum, memastikan proses berjalan transparan, dan membangun kepercayaan publik lewat keterbukaan informasi. Penegakan hukum juga butuh aparat yang berintegritas dan kompeten agar tidak hanya cepat tapi juga adil. Selain itu, peran masyarakat sangat penting. Dukungan publik dan kontrol sosial akan jadi dorongan kuat agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Intinya, bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bersama membangun sistem yang lebih kuat dan bisa dipercaya. Mungkin gitu, Mas Elia. Gimana, Mas? Menarik sih, menarik sih. Eh, tapi saya ada sanggahan sedikit nih, Mas Erwin, soal statement Mas Erwin yang pertama nih, tentang integritas. Menurut Mas Erwin nih, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh seorang ASN, mengingat Mas Erwin adalah seorang ASN, dalam memperkuat dan terus belajar soal pemahaman soal integritas dan etika? Gimana Mas Erwin? Tindakan konkret ya. Oke, menurut saya memperkuat dan terus belajar soal integritas
serta etika bagi seorang ASN itu bukan hanya soal tahu tentang teorinya saja, tapi soal membuktikan dalam tindakan nyata setiap hari. Misalnya nih, dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan etika dan anti korupsi. Bukan sekedar hanya hadir saja ya secara administratif, tapi benar-benar menginternalisasi dan menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Lalu, bisa juga nih menjadi teladan di lingkungan kerja dengan cara menunjukkan kejujuran, disiplin, dan keberanian moral untuk menolak gratifikasi atau nepotisme, bahkan jika permintaan itu datang dari atasan sendiri. Penting juga nih untuk berani melaporkan pelanggaran lewat kanal resmi seperti inspektorat atau KPK, karena keberanian melapor adalah bentuk integritas yang sesungguhnya. Selain itu, ASN juga harus terbiasa bekerja secara transparan, menyusun laporan yang jujur, tidak merekayasa data, dan membuka akses informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal-hal lain yang sering terlupakan tapi sangat penting adalah membangun kebiasaan refleksi diri, meluangkan waktu untuk mengevaluasi apakah keputusan yang kita ambil selama ini benar-benar sesuai dengan nilai etika ASN. Dan terakhir, dorong diskusi soal etika di unit kerja. Meskipun kadang dianggap sensitif, karena bicara soal dilema etika justru bisa jadi alat pencegah paling kuat sebelum pelanggaran benar-benar terjadi. Jadi intinya membangun integritas itu bukan tugas satu kali, tapi komitmen seumur hidup. Dan ASN yang jujur, berani, serta berpikir kritis adalah fondasi utama dari birokrasi yang bersih dan melayani. Mungkin gitu Mas Elia. Menarik sih Mas. Tapi dari pernyataan Mas Erwin tadi nih, kan tadi Mas Erwin menyebutkan bahwa tindakan dalam memperkuat integritas dan etika ialah dorong diskusi soal etika di unit kerja, meskipun ada komunitas sensitif nih di dalamnya. Yang saya mau tanyakan, mengapa diskusi tentang dilema etika justru penting dilakukan meskipun hal itu sangat sensitif nih? Wah, pertanyaannya sangat menarik nih. Dan menurut saya justru di situ letak kuncinya. Karena diskusi soal dilema etika itu memang sensitif, makanya penting untuk dilakukan. Banyak pelanggaran dalam birokrasi itu bukan karena tidak tahu aturan, tapi karena ada diskusi yang abu-abu, yang membuat orang ragu harus bertindak seperti apa. Misalnya nih, ketika diminta atasan untuk mengamankan laporan atau ketika ada tekanan untuk mempercepat proses dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Dalam situasi seperti itu, kalau tidak ada ruang diskusi, akhirnya keputusan diambil berdasarkan kebiasaan, bukan dari nilai etika. Nah, ketika ada diskusi yang terbuka, kita bisa saling mengingatkan, mencari perspektif lain, dan membentuk kesadaran kolektif bahwa integritas itu bukan hanya urusan pribadi, tapi tanggung jawab kita bersama. Justru dengan membiasakan bicara soal hal-hal yang sensitif, kita sedang membangun budaya kerja yang sehat dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Mungkin itu kali ya Mas Elia ya. Sangat bagus sih Mas dari jawaban Mas Erwin sih. Mungkin itu aja sih dari saya tentang pertanyaan korupsi ini. Mas Eko, mungkin sekian. Terima kasih Mas Eko kesempatannya. Oke, mantap. Jadi menarik banget ya teman-teman. Intinya bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bersama membangun sistem yang lebih kuat dan bisa dipercaya. Nah, jadi kita bisa lanjut ke topik yang kedua nih, yang nggak kalah penting, yaitu hoax. Nah, oke teman-teman, jadi kita bisa lihat nih salah satu berita hoax yang dulu pernah menyebabkan media sosial gempar nih. Nih, jadi bagaimana nih tanggapan dari narasumber mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi ini pendapat saya ya. Pendapat saya mengenai berita ini, berita program One Health merupakan kelanjutan tersembunyi dari pandemi, ini ya tidak benar. Karena faktanya One Health sudah menjadi fokus beberapa organisasi kesehatan di dunia seperti WHO, FAO, dan OIE sejak awal tahun 2000-an, bahkan sebelum munculnya pandemi.
Jadi pendekatan ini menekankan untuk pentingnya keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah serta mengatasi ancaman kesehatan global yang akan semakin kompleks. Saya cuma saya mau komen bukan hanya beritanya aja, tapi yang mau saya tekankan juga bahwa masyarakat perlu mengetahui kaitan suatu aplikasi terhadap wabah penyakit itu sangat tidak sinkron ya. Nah, berita hoax ini begitu meresahkan kita semua karena kita juga perlu menyadari bahwa penyebaran hoax bukan hanya merugikan secara informasi, tapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat upaya pemulihan kesehatan ya contohnya seperti di berita kita ini kayak gitu. Jadi marilah kita sama-sama untuk melawan disinformasi dan menjadi bagian serta solusi dengan menyebarkan informasi yang benar dan juga bertanggung jawab. Pendapat saya seperti itu, Mas Eko. Nah, bagus sekali ya penjelasannya nih Mas. Jadi tadi disebutkan bahwa penyebaran berita hoax ini bukan hanya merugikan secara informasi nih, tapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial nih. Jadi bagaimana nih audiens? Apakah ada tanggapannya nih? Saya izin menanggapi ya kepada Mas Egin. Sebagai seorang ASN yang baru nih, gimana sih tindakan yang harus Mas Egin lakukan tentang penyebaran berita hoax yang ada saat ini? Oke, Mbak. Ini menurut saya sebagai ASN baru ya. Oke, sebagai ASN yang baru, kita memang memiliki tanggung jawab lah. Tanggung jawab itu yang pertama untuk menjadi teladan dalam menyaring informasi. Jadi kita harus bisa jadi contoh untuk memverifikasi informasi yang masuk itu sebelum kita menyebarkannya. Jadi baik di lingkungan bekerja kita maupun di media sosial pribadi kita. Jadi kita harus selalu mengecek sumber berita itu dan memastikan bahwa ini benar-benar sebuah fakta dan berasal dari media yang kredibel. Kemudian tanggung jawabnya yang lain itu bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, karena kan ASN ini adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Jadi kita bisa menjadi agen literasi digital seperti menggunakan media sosial ASN untuk menyebarkan konten edukatif anti hoax. Kemudian kita juga bisa melaporkan hoax ini ke pihak berwenang. Jadi kalau kita ada ketemu atau dapat informasi berita-berita yang tidak sesuai, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang karena sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya. Jadi undang-undang mengenai penyebaran berita hoax kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita bisa mendukung literasi digital di lingkungan internal ASN karena ASN juga perlu saling mengingatkan dan membangun budaya digital yang sehat. Jadi kita bisa mengajak rekan-rekan kita untuk tidak menyebar atau meneruskan berita yang tidak jelas di grup ataupun media sosial kita. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas. Pembahasan mengenai penyebaran hoax ini menarik ya, karena sangat kompleks dikarenakan hal ini menjadi isu yang marak terjadi di saat ini. Rendahnya tingkat literasi SDM Indonesia dan kaitannya dengan penyebaran hoax adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Mas Egin, apa langkah terbaik untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah termakan hoax? Oke, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat ya. Ini berarti diperlukan pendekatan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi yang pertama, mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi kita mengajarkan sejak dini dari mungkin dari PAUD atau SD cara mengenali informasi palsu, privasi digital, dan etika berinternet atau bersosial media dengan memberikan pembelajaran berbasis proyek seperti analisis berita hoaks atau kampanye digital gitu. Jadi kita harus membiasakan diri sejak dini untuk selalu mengutamakan logika kebenaran dalam memahami suatu artikel atau berita yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan media sosial atau platform populer ya. Ya pasti kita di sini juga banyak yang menggunakan media sosial itu sebagai sarana edukasi yang mudah dipahami. Jadi kita membuat konten konten edukatif dalam bentuk yang menarik seperti video pendek, infografis atau poster yang kita buat sekreatif mungkin serta mengedukasi agar kita bisa lebih mudah memahami mengenai suatu artikel atau berita sehingga pembacanya atau yang menerima berita benar-benar paham nih maksud dan tujuan dari berita yang ingin disampaikan. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Egin atas penjelasan yang sangat jelas dan komprehensif. Dari pemaparan tersebut, saya jadi paham bahwa upaya menangkal hoax bukan hanya soal membatasi informasi, tapi tentang bagaimana membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis melalui literasi digital. Mungkin itu saja. Nah, catat tuh teman-teman, memang kadang kita niat baik untuk menyebarkan informasi kepada saudara-saudara kita. Nah, tapi kita harus lebih hati-hati lagi nih, mengecek mana berita yang benar dan mana yang berita palsu.
Nah, oke, kita lanjut ke topik yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat nih, ada salah satu berita mengenai konflik kepentingan nih. Nah, ini bagaimana nih tanggapan dari narasumber mengenai berita ini? Iya, jadi ini merupakan salah satu berita yang diupdate di websitenya KPK. Ini merupakan kegiatan diskusi publik yang bertema konflik kepentingan sebagai pintu masuk dari korupsi. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu? Kalau kita merujuk pada Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024, konflik kepentingan itu adalah kondisi di mana seorang pejabat pemerintah memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang bisa mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang diambilnya. Nah, dari pengertian itu, konflik kepentingan bukan tentang kejahatan yang sudah terjadi, tapi lebih kepada situasi yang beresiko, di mana keputusan kita sebagai ASN bisa jadi tidak objektif karena bercampur dengan urusan pribadi, entah itu soal keluarga, bisnis, hobi, atau bahkan pekerjaan sampingan. Nah, konflik kepentingan ini gak cuma dalam satu bentuk. Dijelaskan juga pada Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024 bahwa ada dua jenis utama konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial. Untuk konflik kepentingan aktual itu sendiri adalah kondisi ketika kepentingan pribadi sudah nyata mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sedangkan konflik kepentingan potensial merupakan potensi kepentingan potensial yang sering tidak disadari oleh kita. Konflik potensial yang belum terjadi, tapi bisa terjadi di masa depan jika tidak dikendalikan. Secara umum, konflik itu bisa bersumber dari kepentingan bisnis atau finansial pribadi, hubungan keluarga atau kerabat, teman dekat, mantan atasan, kolega lama, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, pengaruh dan jabatan lama, penerimaan gratifikasi, bahkan mengatur kebijakan yang menguntungkan diri sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu konflik kepentingan dan jenis-jenisnya, lalu bila kita sebagai ASN merasa berada dalam situasi tersebut, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja atau apa yang harus kita lakukan? Apabila kita berada dalam situasi tersebut, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu pertama mengidentifikasi diri sendiri, lapor dan deklarasikan kepada atasan, berhenti sementara dari proses keputusan, dan menyerahkan kepada atasan keputusan yang bisa ditindaklanjuti seperti apa. Atau bisa juga dilakukan secara kolektif untuk menjaga netralitas. Wah, dari penjelasan Mbak Esther ini kita jadi tahu nih ASN harus berhati-hati membedakan mana yang menjadi konflik kepentingan dan mana yang harus kita jalani. Nah, gimana nih teman-teman yang lain? Bagaimana tanggapannya? Saya Mas Eko, saya tertarik nih sama topik bahasan konflik kepentingan ini. Mungkin ini juga kan di artikel kan juga sana nyebutin ya kalau ini merupakan embrio dari tindak pidana korupsi atau bibit awal mulanya terjadinya korupsi. Jadi nyambung ke materi yang pertama gitu kan. Tadi juga sama uh, Kak Esther juga udah dijelasin mulai dari apa itu kepentingan, konflik kepentingan, terus jenis-jenisnya, dan juga bagaimana kita sebagai ASN itu menghadapi konflik kepentingan di lingkungan kerja kita. Yang menjadi pertanyaan saya menarik ke lingkungan kerja, khususnya kita ya, sebagai ASN baru nih di Kementerian PU. Kan kita dikenal di kalangan umum kalau Kementerian PU itu merupakan lahan basah. Nah, bagaimana nih tanggapannya dari Kak Esther? Mungkin apa ya eh, dari konflik kepentingan ini eh, hal-hal apa aja yang mungkin terjadi dalam lingkungan proyek di PU khususnya? Mungkin itu sih. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Excel.
Di lingkungan Kementerian PU sendiri, tempat kita bernaung sekarang, konflik kepentingan itu bisa aja muncul dalam proses perancangan, pengadaan, pengawasan proyek, atau juga dalam penunjukan penyedia jasa konstruksi. Contohnya, saat ASN memiliki hubungan dengan keluarga atau afiliasi bisnis dengan kontraktor yang ikut dalam tender proyek, atau saat pejabat teknis memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan pihak tertentu. Situasi ini memang beresiko menurunkan kualitas pekerjaan, menimbulkan dugaan KKN, dan merusak citra profesionalisme instansi. Nah, kita sebagai ASN wajib menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan netralitas, serta secara tegas menyatakan potensi konflik kepentingan sebelum terlibat dalam pengambilan keputusan. Oh gitu ya. Oke oke. Saya tangkap sih Kak. Berarti kita sebagai ASN atau CPNS baru nih di lingkungan Kementerian PU, berarti kita tetap harus ini ya menjunjung tinggi profesionalisme kita, khususnya untuk kita bisa akuntabilitas dan juga transparan dalam bekerja. Mungkin gitu ya. Betul, betul. Dan jaga integritas. Oke. Ya, mungkin lagi ada pertanyaan lagi Kak. Ini masih nyambung yang dari pertanyaan pertama. Kan kita di lingkungan PU banyak proyek tadi ya. Tadi Kak Esther juga sudah sempat singgung. Nah, bagaimana sikap kita sebagai CPNS baru nih untuk tidak ikut-ikut ke dalamnya? Maksudnya dalam artian dari konflik kepentingan ini kan nanti bisa menjurus ke korupsi dan sebagainya. Bagaimana kita nih CPNS baru tuh menyikapinya agar tidak terjerumus ke dalam itu. Mungkin itu sih Kak. Oke, sikap yang bisa kita ambil bila kita memang berada dalam situasi konflik tersebut, yaitu mengundurkan diri dari proses tersebut, melaporkan secara terbuka dan mendukung transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalkan kita sebagai salah satu pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan, misalkan memilih salah satu penyedia sebagai pemenang, dan kita tahu kita memiliki hubungan dengan salah satu penyedia, ya kita baiknya melaporkan diri agar kita tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu adalah salah satu bentuk integritas kita. Oke Kak, berarti tetap pada poin intinya kita sebagai ASN harus tetap transparan ya, terbuka baik kepada atasan kita maupun rekan kerja kita. Mungkin begitu ya. Terima kasih sekali Kak Betul. untuk materi konflik kepentingan ini. Nah, mantap sekali ya sobat. Kita udah ngobrol banyak banget nih hari ini dari korupsi, hoax, sampai konflik kepentingan. Nah, tiga hal ini kalau kita biarin tumbuh ini bisa merusak bangsa ini dari bangsa yang kuat jadi bangsa yang lemah. Nah, oke, terima kasih buat semua narasumber dan penanya hari ini dan buat kamu nih pendengar setia, jangan cuma jadi penonton perubahan. Mulai dari hal kecil, jangan nyogok, jangan sebar hoax, dan jaga integritas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kritis dan salam perubahan. Oke, dah.